lagi-lagi ngomongin dari awal musim, untuk pemain lokal terbaik emang di posisi bek kanan Arif Catur. Cuma untuk mengisi best 11 yang mana best 11 kan tidak ada kategori lokal atau asing. Ya gue milih Igor Inocencio sebenarnya gitu. Untuk pemain muda terbaik Doni Tri Pamungkas. No doubt sih kayaknya itu nggak ada perdebatan. Dia tuh debutnya umur 16 tahun loh. Berarti Iya. dia hampir sama seperti Ramdhani Lestaluhu. Iya. Banyak orang yang bilang Peralta bisa sebegitu dahsyatnya di musim ini. Berapa? 20 gol? 20 gol, 14 atau 15 assist? Peralta itu total 14 assist, Nah betul. iya, 20 gol dan 14 assist Ya. itu bisa seperti itu karena ada Yuan Via. Iya benar. Sayangnya Beckham walaupun dia tetap pemain salah satu yang terpenting di Persib, tapi kayaknya udah bukan jadi tumpuan Persib untuk bongkar pertahanan lawan. Jujur-jujuran. Selain Musa Sidibe ya. Ya, jujur-jujuran ketika orang pengen Musa Sidibe, ketika orang pengen Peralta, menurut gue yang realistis tuh ini Ya, buat Cida. Persib ya Cida. Soal pelatih, Bang. Bojan Hodak. Udah nggak perlu nggak perlu ditanyain lagi lah ya. Setuju lah ya bahwa dia adalah pelatih terbaik lah ya di musim ini. 3 musim, 3 gelar juara, 3 kali best coach. Pemain underrated versi Ibam siapa? Underrated. Ini lu juga bisa ngasih nama lah. Iyalah, kan lo dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi di Komentari ya, Komentar Rensu dan Ibam. episode ke-67, Bam. Betul. Bam, hari ini atau di kesempatan kali ini gue akan mau recap Ya, tentang Super League di musim 2025-2026. betul. Ya. Jadi yang pertama yang pengen gue recap adalah hasil dari Best 11 yang sudah ditentukan oleh TSG. TSG itu adalah tim study group ya dari technical study group Ya. yang dibentuk tentunya oleh I-League dan akhirnya menentukan 11 pemain Best 11. Yes. Kipernya adalah Nadio Argawinata. Betul. Backnya itu pakai 4, ada Arif Catur Pamungkas, Ya. Joe Vitor dan juga Federico Barba dan Doni Tri Pamungkas. Lalu Doni Tri seperti kita tahu dia adalah pemain muda terbaik. Betul. Sementara untuk best goalkeeper Nadio ya sesuai yang dipilih. Di midfieldnya itu ada Juan Via, ada Tom Haye sama Chachi Rivera. Ya. Berarti 4-3-3 ya. Di wingernya atau penyerangnya ada Beckham Putra, Betul. David da Silva yang menjadi top scorer, dan juga ada Mariano Peralta yang MVP. Yes. Dengan pelatihnya adalah Bojan Hodak. Ya, yang juga best coach of the year. Betul. Apakah lo setuju atau tidak dengan best 11 ini? Best 11 mayoritas gue setuju, tapi ada beberapa posisi yang kayaknya masih bisa di-challenge lah. Kenapa lo bilang masih bisa di-challenge? Ya karena kalau kita ngelihat performanya di sepanjang musim, karena kan kalau ngomongin best 11 adalah 11 pemain yang konsisten selama sepanjang musim. Oke. Nggak cuma yang bagus di 2 bulan pertama, nggak cuma yang bagus di 3 bulan terakhir, tapi harus benar-benar ada konsistensi yang ditawarkan gitu. Iya. Kalau yang langsung dalam benak gua terlintas ada ketika ada nama Joe Ferrari di Bali United. Joe Ferrari bukannya bermain jelek, tapi dia sangat terlambat start. Dia sempat tidak dapat pace yang tepat untuk bagaimana menggalang di pertahanan dari Bali United. Iya. Ini juga ngebuat pada akhirnya Bali sempat up and down ya. Betul. Di peringkat 6 sampai 12 kalau nggak salah. Akhirnya masuk 8 besar. Betul, sebelum akhirnya memang mereka bisa finish dengan cukup nyaman di peringkat 8 gitu. Tapi agak disayangkan karena di banyak momen Bali ketika naik pun, Bali sempat beberapa kali terpleset dan saya rasa duet center back-nya ini bukan buruk, tapi baik Joe Ferry ataupun kadang-kadang tidak bisa menjamin ini pertanyaan bagus gitu. Karena Hope Meyer secara performa individu penjaga gawang Luar biasa. luar biasa, betul. Artinya kalau Bali di musim kemarin kan total mereka kebobolan 48 gol. Itu jumlah yang relatif banyak untuk ukuran Bali karena kita ingat di musim terakhir ketika mereka gagal juara dan masih dilatih oleh Teko itu kebobolan 41. Oke. Jadi lebih sedikit. Nah, tahun lalu tuh back Bali juga ganti-gantian. Tahun ini sebenarnya udah lebih pakem, tapi sayang memang koordinasinya ini ngebuat mereka tetap kebobolan cukup banyak dan itu ngebukti kalau Joe Ferry sebagai pemain yang paling diandalkan sebagai core di lini pertahanan
nggak bisa ngasih jaminan permainan konsisten yang positif di musim ini bagi Bali United gitu. Oke, kan lo sudah bilang bahwa Joe Ferrari ini tidak 9 bulan Iya. tampil konsisten. Betul. Karena itu kan liga ya. Namanya Iya. liga itu kan memang maraton. Betul. Jadi memang kalau misalnya seandainya bukan Joe Ferrari, ya. Kalau menurut lo siapa? Yang langsung ke pikiran di benak sih ada 2 nama sih ya. Siapa aja? Christophe Nduwarugira Oke. sama Pato Matricardi. Oke. Sangat underrated Pato Matricardi. Dia daftar center back asing dengan minute play banyak dengan jumlah kartu kuning paling sedikit kan. Dia cuma 2 kalau nggak salah. Jadi memang agak disayangkan Matricardi justru dia lebih core permainan dibanding Julio. Julio mungkin cetak gol penentu lawan PSM, tapi Pato Matricardi jangan lupakan dia 2 golnya ke gawang PSIM, dan yang pertama menyelamatkan Persib dari kekalahan, yang kedua bisa ngasih kemenangan. Itu juga kemenangan penting di fase-fase akhir etape running kan dari tim yang bersaing di perbulan gelar. Kalau Christophe Nduwarugira sesimpel dia menjadi core permainan yang tidak tersentuh di Borneo. Mungkin Tayton tampil bagus semenjak masuk di Januari, tapi kalau Christophe Nduwarugira dia tidak tergantikan. Dan poin plusnya dia pemain yang progresif secara sistem playoff dari Lefundes. Dia salah satu pemain yang memulai inisiasi serangan dari lini pertahanan. Oke. Iya. Terus siapa lagi yang menurut lo masih bisa digantikan, masih bisa menjadi tanda tanya di Best 11? Mungkin Yang versinya dari I-League. Dari I-League satu lagi, ya ada beberapa nama, tapi yang mungkin bisa di-challenge lagi menurut gua Arif Catur sih. Bek kanan. Arif Catur ya. Dari Persebaya Surabaya. Betul. Kenapa? Untuk ukuran pemain lokal mungkin yang paling konsisten ya Arif Catur. Dan paling matang kayaknya ya. Usianya udah 25-26 kalau nggak salah. Nah, kalau bukan Arif Catur, menurut lo siapa? Jujur untuk bek kanan yang konsisten sepanjang musim, gua nggak terlalu banyak nama yang bisa gua pegang kan, karena katakanlah yang bagus pada beberapa bulan terakhir kan Tymon Hovel ya. Cuman yang gua tahu Hovel datang ke Bali awalnya bukan sebagai bek kanan. Iya, winger. Dia winger dan posisi 7. benar, dan di Belanda pun dia winger gitu. Jadi gua nggak bisa menilai dia cocok untuk jadi best 11 untuk posisi fullback, karena yang fullback ini juga perlu konsisten main di posisi itu gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita ngomongin idealisme, gue juga punya nama Fran Futros yang emang sering main di posisi fullback kanan. Tapi masalahnya Boboto atau gimana? Nah, tapi pada masalahnya dia juga nggak selalu main di bek kanan kan. Dia kadang main di bek kiri, kadang di tengah. Dia jadi lebih ke multifungsi gitu. Justru gue di sini lebih menyoroti nama Igor Inocencio sih. Jadi kalau untuk pemain lokal mungkin Arif Catur oke lah. Dia 2 gol, 2 assist dengan ada 7 kartu kuning, tapi kuncinya di sini kartu kuningnya itu kadang kali emang tepat guna juga gitu. Emang perlu kartu kuning di banyak momen ketika Persebaya keserang balik atau gimana. Dia tuh emang ini ya. Tapi kadang juga dia terlalu over agresif gitu, hingga kadang ada kartu kuning yang nggak pas, kadang yang ngebuat dia absen di pertandingan berikutnya gitu. Nah, Igor Inocencio itu tidak melakukan hal itu. Jadi walaupun di penghujung Igor Inocencio agak drop, dan sempat diganti Taufik Rustam, pernah diganti Safruddin Tahar. Dan itu lebih ke ini, kayaknya lebih ke kebutuhan taktik, karena ketika Safruddin Tahar main, Igor Inocencio ini dimainkan sebagai center back, digeser ke tengah kan, di banyak momen ketika Nilsson-nya mulai nggak konsisten juga. Tapi yang jadi kunci Igor Inocencio itu sepanjang musim, meskipun sebelum ada Ricardo Salampesi, dia di bawah pelatih Hendro tetap menjadi pilihan utama sampai akhir musim gitu. Ezi Buffon menurut lo gimana? Ezi Buffon berkembang pesat. Tapi kayaknya dia lebih nyaman mendapatkan tempat ketika Fajar Faturrahmannya geser pindah ke Persija gitu. Sebelumnya kan masih Fajar, masih Ezi Buffon gitu, dan kalau harus jujur, Borneo lebih balance ketika Ezi Buffon main di kanan dibanding Fajar. Karena udah punya fullback ofensif di kiri kan, Cas Ambu itu. Jadi emang Borneo pun secara performa, secara keseluruhan juga membaik di putaran kedua kan, benar-benar jauh lebih konsisten dibanding waktu sempat drop hingga posisi 4 itu. Tapi kalau lagi-lagi ngomongin dari awal musim, untuk pemain lokal terbaik emang di posisi bek kanan Arif Catur. Cuma untuk mengisi best 11, yang mana best 11 kan tidak ada kategori lokal atau asing, ya gue milih Igor Inocencio sebenarnya gitu. Dengan 2 gol, 3 assist. Assistnya beda 1, golnya sama. Jadi memang kandidat terbaiknya
kayaknya 2 pemain ini sih gitu. Raka Cahyana? Raka Cahyana oke, sebagai debutan, bukan debutan Liga 1 tapi Iya. dia debutan sebagai pemain utama gitu kan. Iya, Dan salah satu pemain muda terbaik juga. betul, dia juga salah satu yang tidak tergantikan. Masalahnya bagi Raka Cahyana, gua rasa sih aspek defense-nya belum sekomplit dari 2 nama yang gua sebutin tadi. Kalau aspek offense dia sangat membantu. Dia juga kasih 1 gol, 2 assist. Dia cuma dapat sekali kartu merah dan 3 kartu kuning. Iya. Cukup bersih sebenarnya, tapi belum bisa semengangkat performa dari Arif Catur di Persebaya atau enggak Igor di Malut. Emang Malut pun menurunkan beberapa bulan terakhir, tapi kita ingat dari September sampai ke mungkin Februari lah, performa Igor itu wah gila banget, sampai Maret bahkan benar-benar ngasih impact, umpan terobosan, dia bisa build up dari sisi kanan, penetrasi gitu, kerjasama dengan Ciro Alves itu luar biasa, dan yang ngebuat Ciro Alves semakin nyaman juga karena ada Igor di belakang gitu. Dia kayak punya kemampuan untuk bisa cover sendirian, nggak perlu butuh bantuan Ciro. Ya. Nah, Raka oke, cuman ya itu kalau untuk pemain lokal ya Raka belum sekonsisten Arif Catur gitu. Oke, ini gua coba bahas ya, Bang. Ya. Nadio, lo setuju? Dengan perbandingan Teja Pakualam yang 18 kali clean sheet dan mematahkan rekornya Yu Jae-hoon, yang kebetulan juga Yu Jae-hoon ini kemarin ada juga tuh Ada di juga, Bella, gitu. benar, 18 kali clean sheet itu menurut gua nggak gampang loh. Berarti kan hampir lebih dari setengah 34 pertandingan, 18-nya clean sheet tuh nggak gampang. Betul, itu juga luar biasa, dan gua rasa pencapaian yang tidak banyak diapresiasi gitu. 18 clean sheet, mau gimana pun Teja tetap luar biasa, dan orang banyak ngomong kalau Teja kebantu oleh lini pertahanan, yang mana itu nggak salah, tapi jangan lupakan peran Tejanya. Teja itu kan banyak save penting juga ya di momen-momen krusial Persib Termasuk di gitu. pertandingan terakhir yang Betul. tendangannya Randy Saipul. Randy Saipul, dan Udah one on one itu kan. kalau kita lihat di pertandingan terakhir juga beberapa crossing dari PSIS benar-benar lengket di tangan Teja kan. Benar-benar Teja tidak melakukan kesalahan yang fatal di musim ini. Kalau ada satu alasan kenapa Nadio tetap lebih layak, baik lagi artinya ketika performa dari pandangan mata dari eye test sama-sama oke, ini 2 pemain ini dari segi progresi juga luar biasa. Progresinya beda hal. Kalau Teja itu progresinya selain dari dia clean sheet, tapi juga ketersediaan dia di atas lapangan. Gue ingat di musim dia baru gabung itu kan pas setelah Covid ya, pas Sriwijaya 2021. Betul, Sriwijaya turun, dia gabung Persib. Dia tuh kadang masih ganti-gantian dengan Made Wiraya, yang satu masih ada Akil Safik juga, belum benar-benar pakem lah. Pas dia pakem di musim 2021-2022, kadang Teja itu cedera pas latihan, kadang cedera pas warming up sebelum pertandingan, ngebuat dia nggak jadi main gitu. Kadang masih ada kesalahan-kesalahan fatal ketika lawan Borneo gitu kan. Terus beberapa kali kesalahan yang bikin Persib kebobolan. Musim ini hampir nggak terjadi. Dia jarang sekali cedera, dan ya bahkan hanya 3 kali digantikan kan. Jadi dari total 34 pertandingan dia main 31 kali. Artinya dia selalu tersedia, dan ketika dia nggak main pun bukan karena cedera, itu lebih karena rotasi. Adam Shibek sama Fitrah 2 kali. Jadi progresif banget secara availability. Cuman Nadio ini progresifnya dari jumlah error leading to goal dan error leading to shot. Jadi errornya dia yang ngebuat Borneo kebobolannya jauh lebih sedikit dibanding musim lalu. Sedangkan Teja masih ada 2 kalau nggak salah. Nadio tuh 1. Oke. Jadi ya itu small margin banget gitu. Ketika performa di atas lapangan sama-sama bagus, sama-sama bisa mengkerek tim hingga atas. Leadership keduanya juga berkembang, dua-duanya, karena secara usianya kan semakin matang. Cuman ya itu yang membuat kayaknya tetap Nadio yang layak, gua rasa adalah karena Nadio punya catatan error leading to goal dan error leading to shotnya lebih sedikit dibanding Teja. Oke. Benar-benar small margin lah itu. Untuk pemain muda terbaik, Doni Pamungkas. No doubt sih kayaknya itu nggak ada perdebatan. Dia tuh debutnya umur 16 tahun loh. Berarti Iya. dia hampir sama seperti Ramdhani Lestaluhu, hampir sama seperti Beckham Putra ya, yang Betul. yang debut di usia muda banget ya, Iya, di Beckham Liga 1 gitu. Ya Beckham tuh kalau salah 17 ya, waktu zaman
Milian Radovic tuh sebelum akhirnya digantikan sama Robert Albert gitu kan. Gue juga sambil nyari lagi nih pemain muda yang konsisten bener-bener pilihan utama, bisa ngangkat performa tim. Kayaknya emang belum ada yang bisa ngegeser Donitri karena Donitri sempat ada challenge di paruh musim dengan datangnya Shane Patinama. Karena kan bagi Persija dia punya opsi di beberapa posisi agar U23-nya itu nggak Donitri. Ada Rehan Hanan, bahkan ada juga siapa yang cetak gol gelandang tengah tuh? Siapa? Lupa lagi. Arli. Arliansyah juga itu kan Si forward ini ya. Aditya Warman. Aditya Warman. Maksudnya ada opsi-opsi itu kan untuk ngebuat U23-nya tetap bisa dipakai tapi bukan Doni. Tapi ternyata Doni tetap main di starting lineup sampai akhir musim dan ngebuat Shane Patinama harus bersabar. Bukan hanya Shane Patinama, sebelumnya kan Cardoso juga harus pindah ke terpental Bayangkara. kan ya, terpental. Gue juga nyari lagi nih pemain muda dari tim lain yang jaminan inti tapi juga performanya bagus itu. Bukan karena slot, bukan karena regulasi gitu. Ya kan harus diakui Kakang kayaknya masih terbantu oleh regulasi ya, karena buktinya nggak semua pertandingan Kakang ini main di atas 60 menit lah, kadang menit 55, kadang menit 60 dan banyak juga di momen dimana babak kedua baru mulai Kakang langsung ganti gitu kan. Ya tanpa mengurangi saya hormat, Kakang pun main progresif gitu, bagus juga, cuman belum ada di level konsistensinya Doni lah gitu. Oke, sementara kalau lanjut ke posisi Juan Villa, Juan Villa, soalnya tengah tuh ketat banget persaingannya. Iya, karena kan tiga ini berarti kan Juan Villa, Tom Haye, sama Chachi Rivera. Sebenarnya ada satu nama yang gua rasa tadinya kayaknya bakal masuk deh, Fabio Colonego. Tadinya gua ngerasa ini bakal punya potensi masuk gitu. Tapi saingannya sama Tom Haye soalnya di posisi ini, makanya secara posisinya agak berat. Bukan berarti dia jelek ya, bener. Tapi memang lawannya memang terlalu standarnya terlalu tinggi. Tom Haye gitu. Tadinya gue mikir Tom Haye dan Fabio dua-duanya bisa masuk dengan Tom Haye lebih ke depan secara posisi gitu kan. Iya, jadi 6-8. Tapi kalau di posisi ini kan berarti Tom Haye yang 6 nih. Iya benar. Tengah nih kalau ngomongin 3, Rivera bagus sih, tetap jadi pemain paling stabil dari Persebaya di musim ini, dan apalagi ketika Bruno-nya banyak absen karena kartu dan juga cedera. Bahkan Bruno ada di momen sebelum akhirnya dia meledak di pekan ke-34, di momen dimana permainannya udah kebaca kan sama back-back di Indonesia dan produktivitasnya turun, ngebuat lini depan Persebaya benar-benar bertumpu pada Rivera. Jadi Rivera kayaknya masih layak dan dia terbukti bisa mengkerek tim dari posisi 10 ya, sempat ya Persebaya 10, 8 sampai akhirnya di keempat. Jadi memang Rivera tetap one of the best untuk lini tengah. Cuman kalau Juan Villa akhirnya statistik lagi yang berbicara dengan catatan Borneo bisa peringkat kedua dengan Juan Villa yang nyetel banget, total 13 gol 10 assist, double juga ini. Jadi emang terlalu superior Juan Villa ini. Ngebuat ya padahal gue nggak bisa mendebat lebih dalam lagi ya, karena impactful banget permainan Juan Villa dan dia bisa pergerakan performanya tuh naik perlahan gitu, nggak yang langsung meledak dari awal. Awal mungkin dia masih datang dengan di bawah bayang-bayang Peralta, tapi pas Januari kesini, apalagi dengan Revundus yang mulai menemukan formasi pohon cemaranya itu, ngebuat ternyata dua-duanya bisa meng-unlock kemampuan terbaik, dan itu ngebuat gue rasa lini tengah nggak ada perdebatan. Chachi Rivera, Villa, Juan Villa dan Tom Haye layak untuk lini tengah. Dan banyak orang yang bilang Peralta bisa sebegitu dahsyatnya di musim ini. Berapa? 20 gol? 20 gol, 14 atau 15 assist. Peralta itu total 14 assist, betul. Iya, 20 gol dan 14 assist itu bisa seperti itu karena ada Juan Villa. Iya, benar. Setuju. Kayaknya dia sudah tidak memiliki beban sebesar musim lalu ya. Jadi ada orang yang bisa membagi bebannya dari Peralta ini. Artinya ketika Peralta lebih difungsikan ketika bermain direct, ada pemain yang punya kemampuan jemput bola ke belakang gitu. Musim lalu itu kan udah lama, musim lalu musim lalu tuh pelatih Borneo kan ganti-ganti ya. Gue lupa namanya. Sempat Peter Huistra. Iya, sebelum akhirnya pindah ke PSS Sleman karena pengganti Peter Huistra tuh kan yang agak gundul gitu ya. Lupa lagi gue namanya. Lupa ya. Dia tuh mainnya bener-bener mainin Peralta di tengah doang gitu kan, nggak yang free roll kayak sekarang. Dia sempat pelatih Spanyol juga. Benar. Yang muda itu siapa namanya itu?
Nah, jadi tapi nggak sebebas sekarang di bawah Lu Fernandes, dia punya peran free roll, dia bisa memaksimalkan kualitasnya dan adanya Villa ngebuat dia lebih fokus ke nyerang, bener ya kata lu. Jadinya dia bisa mengunlock kemampuan terbaik dari Peralta. Makanya Joan Villa ya layak juga untuk jadi best 11 sih. Oke, terus kalau misalnya di depannya Beckham Putra, David da Silva, Mariano Peralta. Top scorer, pemain terbaik sama Beckham Putra. Peralta no dub ya. David da Silva juga masih yang terbaik lah. 23 gol ya. Iya. Dengan kondisi Kondisi usia diragukan. 36 tahun masih 23 gol sih ya. Ya kalau diingat David da Silva di musim lalu itu sempat gak banyak main-main untuk Persib karena dia cedera kondisinya udah nggak 100% secara fisik ya. Tapi di Malu ternyata bisa rebuild kondisi fisiknya jadi lebih bagus, jadi luar biasa. Beckham dia jadi player of the season ya, nominasi player of the season, best 11. Sayangnya Beckham walaupun dia tetap pemain salah satu yang terpenting di Persib, tapi kayaknya udah bukan jadi tumpuan Persib untuk bongkar pertahanan lawan. Bahkan Beckham banyak jadi cadangan gitu kan. Mungkin itu bagian dari sistem, bukan karena performa Beckham turun. Mungkin karena kebutuhan taktik juga. Tapi secara impact to the game di musim ini, Beckham belum semaksimal musim lalu. Di musim ini kan total 3 gol 3 assist. Di musim lalu 6 gol 4 assist. Secara statistik menunjukkan kalau Beckham permainannya tidak sebaik musim lalu gitu. Jadi mungkin kalau ada satu pos yang juga ngebuat best 11 ini agak kurang pas ya. Tadi berarti setelah di posisi Joe Ferrari, setelah posisi Aib Catur, di posisi Beckham. Karena di posisi ini pemain yang bagusnya ngantri gitu. Siapa aja? Bayangan gua awal, justru ketika Fabio Calinogo masuk, Joan Villa yang main di depan bertiga sama Peralta sama David da Silva gitu. Oh, oke. Iya, jadi walaupun pakai 4-3-2-1. Iya, gitu. Walaupun kalau kita ngomongin statistik, di depan juga Maxwell sebagai top scorer. Ya untuk posisi head-to-head dengan Beckham ya. Maxwell-nya Persija. Persija di kiri. Yang gosipnya katanya pindah ke Persib, benar nggak sih, Bang? Pokoknya Bobotoh kalau dapat pemain kayak Maxwell seneng-seneng aja sih. Iya. Gue nggak tahu. Buat gantiin Baros gitu maksudnya. Ya mungkin. Kan posisinya sama. Ya sekarang kan kalau disebut yang paling memuaskan di antara semua nama kayaknya yang cukup aman Andre Yung sih kayaknya kan. Kayaknya ya, kayak Ramon, banyak Bobotoh yang kecewa dengan performanya. Baros apalagi. Baros ketika membantu pertahanan mah top. Ketika membantu serangan ya gitu kan. Lama-lama dia main di posisi back kanan, gantiin Kakang aja gitu. Iya. Tapi bener nggak itu mau ke Persib? Nggak tahu sih, belum ada. Masih rumor lah. Iya. Kan jawaban dari Pak Haji Umul sama Kang Adit, kalau masuk gimana gitu? Ya kalau pemain-pemain hebat ada di Bandung ya bagus lah, kita bisa juara lagi tahun depan gitu kan. Nah, berarti di posisi itu yang bisa gantiin apa Musa CDB? Nah itu, makanya di posisi itu banyak banget yang jauh lebih meledak dibanding Beckham gitu. Gua sebenarnya Alano juga bisa ya. Alano juga bisa. Cuma kalau kali lagi ngukur dari konsistensi dari awal musim sampai ke akhir, tetap Maxwell sih. Maxwell kan justru pesaingnya selain Alano, selain juga Musa Sidibe, kalau kita lihat di Malut kayak Ciro sama Tyron juga ya lumayan lah. Ciro 11 gol, 5 assist. Kalau Tyron itu hampir gua cek dia dapat catatan 10 gol 11 assist. Jadi nggak menurun secara kualitasnya gitu. Iya. Ya satu hal yang ngebuat Maxwell tetap lebih layak dibanding Ciro dan Tyron karena mampu mempertahankan Persija di peringkat ketiga gitu. Nah, terus gini Bang, sebelum gue bahas tentang pelatih, pemain underrated versi Ibam siapa? Underrated. Ini lu juga bisa ngasih nama lah. Iyalah, kan lo dulu lah underrated. Ayo. Underrated. Yang suka banget gaya mainnya. Ayo. Ini banyak sih. Salah satu ya. Tar gue cek dulu ada beberapa nama. Tapi kalau yang drop banyak ya? Ya, kita nggak ngomongin drop, kita ngomongin underrated. Underrated, oke. Underrated. Gue suka satu nama dari PSIM, Ezekiel Vidal. Itu underrated menurut Underrated. Itu orang lebih fokus ke Zé Valente kan? Iya. Sebenarnya yang
yang ngehidupin gaya mainnya PSM kayaknya Vidal deh gitu. Vidal tuh ngasih dimensi permainan yang akhirnya oke bagi PSM. Bener-bener ini ya, bener-bener Oke, gue bagi deh. pemecah. Belakang, tengah, sama depan. Berarti kan tengahnya Vidal lo mau hitung tengah atau mau hitung depan? Vidal depan deh. Oke, Vidal di depan. Tengahnya siapa ya? Putros lah. Putros di Putros, underrated. Gelandang bertahan. Belakangnya? Si belakang siapa ya? Nggak Rivaldo. Pak Pahan. Nah, Iya, kalau dibanding kematangan di sepanjang musim ya Putros tetap Putros. tetap- Belakangnya? Belakangnya ini pasti agak melenceng sih. Tapi gua suka Komang Teguhnya Borneo. Komang Teguh inti gitu. Komang Teguh tuh belum dipanggil timnas ya? Belum dipanggil. Ya, Yang dia waiting list lah. iya, ya. terakhir kan si Games itu ya yang Iya, katanya tapi kan Etam. dia kan juga George Hardman kan bilang pokoknya pemain-pemain yang bagus masih punya kesempatan main di Piala Asia kok. Kenapa gue pilih Komang Teguh? Karena sesimpel dia nggak cuma bisa main inti, Dan tapi bisa nyetak gol juga. dia bisa cetak gol, goal scoring defender. Nah, jadi yang tadi pertanyaan yang lo bilang bahwa ada pemain muda selain Doni Tripamungkas yang bisa main tidak hanya karena kewajiban regulasi Iya. dan main karena sesuai dengan kebutuhan taktikal ya Komang Teguh. Komang Teguh. Bener kan? Ya, kalau ngomongin honorable mention di Young Player of the Years, Ya kan dia nggak bisa masuk ke situ karena usianya udah 23. Udah, ya. 23 per ada tahun Rivaldo ini. Pakpahan sebenarnya kan. Ada Rivaldo Pakpahan sama Taufik Rustam gitu. Sebenarnya. Tapi kan belum ada di levelnya Doni. Cuman yang paling mendekat itu Rivaldo Pakpahan lah gitu. Kalau Taufik Rustam ini yang tidak diprediksi lah. Rookie musim ini tuh Iya. Taufik Rustam tuh. Kayak waktu berapa tahun lalu Sihran kayak gitu. Bener. Dan ini tahun ini ya Taufik Kita nggak tahu dari mana dan ternyata dia pernah jadi bagian EPA dari Persija, bahkan ya gue juga baru ngecek namanya, dan tiba-tiba meledak di Januari, Februari, Maret tuh Taufik Rustam tuh Malut United. Tapi kalau untuk ini ya gue rasa untuk center back ini si Komang Teguh ini. Kalau kiper mungkin orang bakal jebot Cahaya, tapi dengan performa yang ditunjukkan M. Ardiansyah, gue M. Ardiansyah sih. Kalau dia dapat kesempatan lebih lama mungkin dia akan Ya, makin gitu. menunjukkan deh. Bener. Ya, bakal jadi challenge yang bagus lah. Kalau Dia kan yang milih dia itu dulu Gerald Van den Berg ya. Gerald Van den Berg. Ya gue yakin Ya. Gerald Van den Berg kan juga pasti sudah melihat hal itu dulu. Bener. Gue melihat itu pas di timnas awalnya. Ini pemain matang. Postur 1-2 lah dengan Cahaya kan. Cuman gestur Dia lebih tinggi kematangannya. kayaknya, dikit. Dikit ya. Gestur kematangannya ini loh. Dan dia yang gue lihat ketika saat itu timnas U23 kebobolan, dia bukan tipikal yang marah-marah. Ya, gua nggak tahu sih, ini preferensi pribadi lah ya. Tapi lihat pemain yang nggak marah-marah ke back ketika bobolan tuh, menurut gue sih positif sih ya. Maksudnya buat baik bagi gue pribadi. Ya ini kan beda-beda preferensinya. Kenapa ya? Karena idola gue sepanjang masa kan penjaga gawang Buffon bukan tipikal yang marah-marah ke back kan. Ya walaupun ada instruksi, cuman bukan yang serta-merta nyalahin. Karena ada banyak penjaga gawang yang kebobolan padahal masalah kiper, tapi dia marah-marah ke back gitu. Kan ada yang gitu kan. Biar ada yang disalahin aja. Iya gitu. Biar ada yang disalahin. Nah, Ardiansyah tidak menjadi bagian penjaga gawang yang seperti itu, dan gue cukup tertarik, apalagi ya 2 laga lawan Borneo dan Persib. Laga lawan Borneo kan ada total 6 save, di laga lawan Persib 5 save. Itu sih sangat layak untuk apresiasi tinggi bagi M. Ardiansyah. Nah, kalau gua ya, ini hitungannya kalau underrated gua ya, Iya. Bam ya. Yang pertama untuk back itu Ricky Mitrevski. Oke. Kenapa gue bilang ini? Karena Ini Persebaya begitu diperkuat Ricky Mitrevski kan naik-naik terus. Nah, Oh, jadi iya, hitungannya gini ya. Persebaya Surabaya itu putaran tim yang paling melonjak paling tajam antara putaran pertama dengan putaran kedua itu adalah Persebaya Surabaya. Putaran pertama itu kan dia tuh nggak salah peringkatnya berapa ya, lupa gue. Ntar gue cek ya. Ini gue sempat 12 awalnya. Iya, ada gua ada datanya. Jadi dia tuh peringkat di putaran pertama itu ya Persebaya Surabaya itu putaran pertama itu di 7, Bang. Oke. Putaran kedua dia naik kan hingga akhirnya di peringkat 4. Ya karena ada Ricky Mitrevski. Betul. Betul kan? Terus kalau di tengah yang menurut gua underrated itu ada Malis. Iya lagi. Ada Malis. Iya. Gol-golnya ya
memang kan kita di episode sebelumnya kita pernah bahas bahwa salah satu gol terpenting yang membuat Persib bisa juara adalah golnya Julio Cesar di PSM Makassar. Tapi kalau nggak ada Adam Alis ketika lawan Bayangkara sama lawan apa tuh sebelumnya tuh? Lawan Persija juga itu yang iya. Itu kan belum tentu semudah itu juga poinnya. Persib underrated, makanya gue bilang, makanya gue berharap kayak Komang Teguh sama Adam Alis ini bisa jadi waiting list lah buat masuk timnas lah, buat ya ini bank data lah. Iya benar. Ya, karena dia tampilnya seperti itu. Sama satu lagi Bam, kalau untuk lini depan, mau tahu nggak siapa Bam? Yachida. Oh iya, Bali United. Yes. Begitu ada Yachida, Bali United itu langsung beda mainnya, karena mereka memang sempat di putaran pertama kan mereka memang sempat masih berada di peringkat ke-8. Yeah. Tapi kan mereka sempat turun. Iya, sempat 14. Tapi pas begitu ada Yachida mereka balik lagi. Kalau buat gue Yachida itu nggak underrated. Itu best signing Januari transfer gitu. Best signing for second round. Iya. Itu jadi transfer terbaik. Tapi ya, paruh musim ya. Begitu gue bilang Yachida, orang bilang tuh si pemain-pemain siapa semua. Dan itu nggak semua orang tuh bisa tahu itu Yachida. Nggak semua, kecuali penonton yang bener-bener fansnya Bali atau yang bener-bener emang suka banget sama Super League. Gue kembali ya, bukan tipikal orang yang suka ngelihat gosip, cuman ketika Bali sudah meresmikan Yachida dan ada satu media nasional yang memberitakan, gue langsung teringat, anjir ini pemain yang secara background kan dia tuh nggak cuma orang Jepang, tapi dia tuh pemain yang di J-League-nya tuh main gitu bersama Kyoto Sanga gitu. Oh serius? Serius. Dan jangan lupakan dia tuh bagian dari RB Omiya Ardija ya. Itu kan RB itu Red Bullnya Jepang kan, seperti RB Leipzig, seperti RB Salzburg, sama seperti RB Depok. Dulu isunya gitu ya. Iya, terus sama RB New York. Dan dia tuh pemain utama di J-League gitu. Emang RB Omiya Ardija-nya tuh peringkat 8 sampai 10-an lah di J-League. Cuman peringkat 8-10 J-League kalau pemain inti berarti bagus banget gitu. Makanya gue nggak aneh ketika dia langsung meledak di Bali. Gue nggak nyebut dia honorable mention karena kan ngomongnya full musim. Cuman untuk best transfer di Januari ya dia terbaik gitu udah. Makanya jujur-jujuran. Selain Musa Sidibe ya? Ya, jujur-jujuran ketika orang pengen Musa Sidibe, ketika orang pengen Peralta, menurut gue yang realistis tuh ini buat Persib Yachida. Biar mengulang Sohei Matsunaga dan juga Kenji ada Chihara ya. Selain itu juga dia punya pengalaman main di J-League dan itu dibutuhin ketika Persib main di ACL tuh gitu. Dan untuk posisi 10 dia cocok banget, Bam. 10 dan dia bisa menyamping juga gitu. Ya iya, pokoknya tuh dia kan posisi naturalnya 10 tapi dia main di 7-11 aja enak banget. Enak banget. Iya, makanya bener. Ini satu hal yang belum pernah gue ungkapkan di media sosial, tapi karena perlu ada penjelasan ya dari nyebut nama. Nah itu, makanya gue gue pengen Peralta, gue juga Sidibe nggak apa-apa, tapi dengan Peralta buy out clause-nya segede gitu, kayaknya nggak worth it deh. Dan kalau Sidibe, kayaknya cuma beberapa pelatih yang bisa memaksimalkan dia mainnya bener kayak di Bayangkara gitu. Nah kan jadi banyak orang yang nanya gue, Bam, kok Mas Renzo nggak mau megang klub lagi? Kan waktu itu gue bilang kan, gue hiatus untuk pegang klub. Tapi as a consultant gue masih tetap jalan. Oke. Jadi gue tuh masih menjadi konsultan dari beberapa klub lah di Super League ataupun juga di Championship. Nah, salah satu klub Super League ini ada yang minta sama gue, minta dong di listin pemain yang, gue bilang pemain yang dari luar atau pemain yang dari dalam. Mereka bilang pemain yang sudah pernah bermain di Liga 1, maksudnya di Super League gitu kan. Di listin tuh posisi-posisinya semua. Terus ya gue udah bilang, oke, ini yang bisa diambil, ini yang bisa diambil ya. Karena kalau yang kayak Peralta kayak gitu kan harganya udah mahal banget, udah susah lah. Tapi bisa diambil. Salah satu yang gue suggestin, ya ini nggak apa-apa lah gue kasih ini buat klub-klub yang menonton ya, ini nggak apa-apa lah. Ini yang gratis lah ya. Ya, advisor gratis ya. Advice gratis ya. Yachida. Karena satu pemain ini bagus, nggak macem-macem, sama yang kedua
harganya pun masih make sense, untuk beberapa klub-klub di Indonesia. Yeah. Satu lagi yang gue saranin, Bam, lo mau tahu nggak siapa? Siapa? Satu lagi, maksudnya ini yang gue saranin lagi buat klub Liga 1, klub Super League ini yang minta saran. Mereka kan bilang, kenapa mereka minta saran sama gue? Karena kan ya seperti yang gue bilang sama lu beberapa kali kan. Salah satu privilege yang gue punya, orang lain gak punya, itu kan gue menontonin mereka tiap hari. Bener. Karena lu cara gampang untuk menilai pemain itu harus nonton. Makanya nontonnya harus full ya? Nontonnya harus full 90 menit. Bener. Karena kalau cuma 10-15% lu nggak bisa menilai. Yes, betul. 90 menit dan satu musim. Dan itu nggak semua orang bisa lakukan hal itu. Setuju. Salah satunya gue, makanya gue punya privilege itu. Nah, satu lagi yang gue saranin untuk diambil, dan ini kemungkinan besar bisa diambil, Guillermo, strikernya Semen Padang ya. Dan Guillermo itu kan pernah main di Conference League ya, atau nggak salah ya? Iya. Iya, pernah main kan dia? Benar. Sebenarnya kalau ngomongin Semen Padang, asingnya Semen Padang juga yang dari Jepang itu bagus juga ya, si siapa? Ya. Kazaki Nakagawa. Dia datang karena kondisi timnya sudah dalam kondisi betul. berat ya. Dia juga lulusannya J-League. Dia pernah jadi bagian tim juara Yokohama F Marinos. Cuma bedain sama Yashida itu main gua ralat ya. Di RB Omiya Asia itu dia di J-League tuh. Yang di J-League utama tuh ketika membela Kyoto Sanga. Tetap aja lah, Bang. Tetap aja J-League. Mau J-League tuh tetap aja J-League gitu loh. Gak gampang. Bener. Nah kalau si Kazaki Nakagawa secara CV dia pernah jadi bagiannya Yokohama F Marinos. Cuman kayak Kodai Tanaka juga ya? Iya, cuman dia cadangan. Poin plusnya dari Yashida, usia baru 24 tahun. Nah itu dia. Masih room untuk berkembangnya tuh, space buat berkembangnya tuh masih gede banget gitu. Maka dari itu. Nah, dia kalau main 6 tahun di sini masih bisa. Kalau Kazaki Nakagawa usia 30 tahun, tapi standar sepak bola secara umum, secara global, dan itu terjadi juga di Indonesia, usia pemain itu semakin panjang. Makanya David da Silva 36 tahun top scorer. Shiro Alves, Tyron 34-35 tahun. Sekarang 37 double. masih aja gitu. Iya kan? Jadi gua rasa buat Kazaki Nakagawa ini bagi tim-tim yang mungkin selamat dari degradasi ya, kayak PSM, kayaknya layak untuk dicoba sih. PSM terus Madura gitu kan. Kan orang pasti mikirnya, wah gue bakal datangin lagi pemain dari liga luar, dari yang udah dimain di Thailand. Lah, ada beberapa pemain dari Semen Padang gitu kan, dari Persis Solo yang kayaknya masih bisa untuk ngebuat tim ini fighting gitu kan di peringkat 8 sampai ke 14 kayak masih bisa kayak pemain kayak ini gitu. Masih bisa. Dan tadi Guillermo itu juga, bahkan kalau Guillermo potensinya di top 10 tim tuh bisa ya, yang ada di peringkat 1 sampai 10. Gua bahkan ya Bam ya. Ini kita bicara ya. Untuk mencetak gol ya. Bukan untuk sebagai penyerang yang membongkar pertahanan lawan. Gua masih megang Guillermo daripada Ramon. Untuk mencetak gol ya. Oke. Untuk aspek mencetak gol doang, bukan secara keseluruhan. Bener. Jadi dia ini kan 11-12 kayak Andrew Yung. Itu baru ngomong. Guillermo. Iya, nggak banyak pegang bola, tapi sekali dapat pegang bola gol gitu loh. Positioning, intelijensia sama visi bermainnya bagus. Tipikal striker Eropa daratan sih ya. Dan kan secara kultur dan ras emang mirip-mirip. Jadi Guillermo itu lulusan Athletic Club de Bilbao. Orang nyebutnya Athletic Bilbao, ternyata penyebutan yang benar Athletic Club. Athletic Club. Ya, Bilbao itu nama kotanya ya. Athletic Club. Nah, dia itu backupnya after era Fernando Llorente. Jadi Fernando Llorente cabut ke Juve. Nah, beberapa pemain yang diorbitkan dari tim B-nya ke tim senior itu salah satunya Guillermo. Cuman Guillermo nggak dapat banyak main. Dia mainnya justru di Numancia kalau nggak salah, Numancia sama LC. Yang mana itu juga nama tim yang beredar di Segunda ya. Bukan sembarang klub. Betul. Segunda sama Leganes pernah, Racing Santander pernah. Bener emang kata lu juga, dia tidak hanya striker yang nggak banyak dibicarain, dan dia punya CV yang positif gitu. Untuk striker yang bisa main di Segunda Division sih dan konsisten main, itu jadi CV yang bagus ketika dia datang ke Indonesia. Sama Andrew mirip. Bahkan Jose Enrique Persik Kediri juga lumayan sebenarnya. Dan John Toral itu kayaknya oke sih kalau punya tapi kayaknya John Toral bakal diperpanjang sama Persik sih. Tapi itu pemain di lini tengah sih oke sih menurut gua.
Ya CV lagi-lagi nggak bisa bohong sih ya, pernah Iya. jadi bagian dari Arsenal gitu. Makanya, nah sekarang sama satu lagi ya kita juga sebenarnya tinggal nunggu Julian Fernandes mau kemana nih, karena Julian Fernandes sudah mengatakan bahwa tidak akan lanjut di PSM Makassar. Iya, kasihan juga sih Yuran udah bertahun-tahun istilahnya gua tahan deh situasi yang tidak ideal ini 4 gitu tahun kan. ya, itu nggak salah ya, kurang lebih ya. 2022 dia masuk Iya, ya. 4 tahun. 4 tahun, yes. Dan betul. gue yakin sih klub-klub banyak yang ngantri juga ngambil Julian, Bang. Katanya kan ini Persebaya yang paling terdepan saat ini. Ya, Karena kalau koneksi. kalau Yuran sama main sama Ricky Mitrevski sih ngeri juga itu ya. Sebenarnya susah juga itu klub itu untuk dilewatin. Yuran apalagi dengan kembali kerjasama dengan Tavares ya. Itu jadi apa? Jadi kerjasama yang udah kebukti berhasil di PSM. Yuran ini kaki kiri. Gue sempat ngomong kan kalau punya back Yuran sama Federico Barba bareng, wah gila banget. Tapi kalau pakai dua back kayaknya nggak cocok ya, karena dua-duanya kaki kiri. Harus ada yang kaki kanan satu gitu kan. Nah makanya kalau sama Mitrevski ya lebih cocok karena kanan gitu kan. Mitrevski juga jauh lebih senior. Dan gua rasa dengan kualitas fisik Mitrevski sekarang, dia juga udah 35 kan ya. Ya masih bisa lah sampai 38 di Indonesia ya. Masih bisa 3 tahun lagi di sini. Ya kalau dapat tandem Yuran, sebenarnya itu fondasi bagus bagi Persebaya sih. Nah, iya, tinggal apalagi kan udah ada si Tavaresnya ya. Yeah. Nah, terus kalau soal pelatih, Bang, Bojan Hodak udah nggak perlu nggak perlu ditanyain lagi lah ya. Setuju lah ya bahwa dia adalah pelatih terbaik lah ya di musim ini. 3 musim, 3 gelar juara, 3 kali best coach dan History maker ya. History maker yang bikin siapa Bojan Hodak spesial itu dia bisa ngebuat garansi lini pertahanannya semakin baik dari musim ke musim. Di musim waktu 2023-2024 itu Persib kebobolan 38 gol. Terus di musim lalu 33 gol, di musim yang baru usai 22 gol kebobolan. Itu rekor di era Liga 1 tapi menyamai catatan PSM di 2023. Itu. Ya PSM juga waktu di bawah Benor Tavares dia kebobolan hanya 22 gol juga. Persib plus 37, gue sambil ngecek ya. Plus 37 ini menjadi salah satu yang terbaik di era Liga 1 ya. Karena waktu PSM juara di musim 22-23 itu tuh ini nih datanya mereka plus 35. Jadi Persib plus 37. Agregatnya Persib masih lebih baik dibandingin sama Bayangkara. Bayangkara cuma plus 21. Yang lebih baik dari Persib cuma satu tim, yaitu Bali United di 2017. Plus 38, tapi mereka runner up. Nah, jadi gua rasa yang tercatat sebagai sejarah adalah yang juara. Jadi saat ini Persib jadi tim terbaik di era Liga 1 ketika ada tim yang jadi juara gitu. Oke, sebaliknya menurut lo menjadi nominasi Paul Monster sah ya? Atau sah. Karena dia bawa Bayangkara dari peringkat berapa? Belasan ya? Dia dari tim promosi kan jatuhnya. Iya, promosi dan apa namanya akhirnya bisa sampai finish 5 ya. Di peringkat 5 ya menurut gue sih itu luar biasa ya. Gitu 5 ya. Dan pernah challenge ke posisi 3 bahkan ya. Iya. Jadi sah ya, dia masuk salah satu nominasi lah untuk pelatih terbaik kan. Sama satu lagi apa Lefundes ya? Ya Lefundes juga layak gitu. Dan gue selalu punya kepercayaan penuh sih sama Lefundes. Sesimpel karena Fabio Lefundes ini selain bawa Borneo bagus, dia itu di Shandong Taishan tuh di Liga China jadi asisten pelatih dan bawa timnya bagus. Di Jeonbuk Hyundai Motors juga bawa timnya berada di papan atas di K-League-nya gitu. Ya, gue selalu berpikir kayaknya di era sepak bola sekarang CV itu bisa dikatakan 90% emang sangat berpengaruh sih. Makanya ketika Barba datang ke sini kelihatan jago banget. Ketika Tom Hayo datang ke sini kelihatan jago banget. Ketika Hugo Gomez, Jaja datang ke sini kelihatan jago banget. Ciro. Ya karena CV-nya jelas gitu. Mereka timnas junior, mereka main juga. Kalau pelatih berarti Fabio Lefundes di K-League-nya works, Bojan Hodak itu kan mengerajai Asia Tenggara. Bukan main dari Liga Malta, bukan main dari Liga Kamboja. Betul. Gitu kan. Yang Liga Malta kan kayak Taisei gitu-gitu kan. Gue tidak melihat konsistensinya bagus sih. Mustafiz itu kan ya kurang juga gitu. Tidak bisa menilai konsistensinya bagus dalam musim yang panjang gitu.
yang mungkin meledak di satu musim, tapi musim berikutnya kan agak agak low gitu. Betul sekali. Nah, sementara nih Bang, dari jumlah penonton kan sudah dirilis ya. Persib Bandung tertinggi 411.000 sepanjang musim, Persija Jakarta 377, Persija Surabaya 278, Borneo sih yang agak meningkat tajam ya. Betul. Musim ini jadi 119. Nah, ya, ini yang kita sayangkan, Persis Solo harus terdegradasi karena dia atau mereka tuh peringkat 5 jumlah penonton terbanyak di musim ini gitu loh. Iya. Agak disayangkan sih ya. Persis Solo tadi ya. Ya karena kan kata lu juga di episode sebelumnya Manahan salah satu yang terbaik, dan pas gua kesana juga wow gitu kan. Fasilitas apanya memang ada pengaruh besar. Piala Dunia lah. Betul, ada pengaruh besar dari U17 World Cup, tapi pengelolaannya juga dijaga dengan baik. Bahkan tidak semua orang bisa mengakses ketika sirkuit larinya dari GBK kan masih bisa diakses di momen-momen kosong. Itu perizinan di Manahan agak sulit ternyata untuk umum tuh. Jadi memang bagus juga ya. Kecuali kalau bagi atlet atletiknya itu benar-benar dimaksimalkan. Agak disayangkan sih. Dan memang untuk mengukur keterlibatan supporter datang ke stadion itu bukan mengukur dari jumlah penonton satu pertandingan. Ya kalau gitu mah yang menang pasti Persija. Karena kapasitas GBK dan JIS terbanyak di Indonesia. Betul. Di bawahnya adalah GBT gitu kan, Gelora Bung Tomo. Jadi harus mengukur dari rata-rata kehadiran supporter, itu yang bisa menunjukkan bagaimana jumlah supporter ini datang masif secara konsisten gitu. Makanya Persib naik karena sejak awal musim, masalah tiket ini emang agak rumit. Bahkan ketika lawan PSIM itu main sore dan weekday tetap penuh. Biasanya kan kalau zaman gue dulu, apalagi zaman Super League ya, Indonesia ISL lah. Ya. Persib kalau udah main weekday sore tuh pasti biasanya kosong tuh. Ya dia baru penuh babak 2 lah. Iya. Yang gue rasain itu, apalagi ketika lawannya kayak misal lawan Semen Padang, lawannya Persiram Raja Ampat, yang gitu-gitu tuh yang emang setelah jam 4 baru ramai tuh penonton. Iya, baru lawan Deltras tuh, itu agak lama itu. Kecuali kalau lawannya klasik kayak PSMS sih penuh dari awal gitu. Makanya. Jadi ya ngebuktiin lah kalau daya fanatisme dari Bobotoh benar-benar terjaga konsisten dalam beberapa musim terakhir. Itu juga berbanding lurus dengan prestasi klub sih. Berbanding lurus. Tapi kan positifnya ketika Persib di musim lalu gagal di ACL tuh, musim ini terhenti di babak 16 besar, ternyata itu tidak menyurutkan animo penonton. Itu yang harus diapresiasi dari Bobotoh sih. Yang agak mengecewakan sebenarnya kan kayak di Makassar ya. Justru ramai ketika lawan Persib. Sebelum-sebelumnya tuh agak sempit tuh B.J. Habibie tuh. Ya semoga nanti ramai lagi ya, karena esensi terbaik sepak bola Indonesia adalah ketika pertandingan ditonton oleh supporter gitu. Tuh. Iya. Karena buat teman-teman ya, ini kan banyak juga pasti kan yang jarang atau mungkin malah nggak pernah ya datang ke stadion. Itu beda banget. Suasana nonton di stadion sama nonton di TV itu beda banget. Nah, kalau zaman dulu kan ada orang yang bilang bahwa kalau zaman gua lah gitu. Wah, nggak enak nonton ke stadion. Nggak bisa ngelihat replay gol. Kan gitu kan. Bercandaannya kan gitu kan. Kalau lagi ngobrol kehilangan, gol ya. Nggak bisa ngelihat kan replaynya kan. Kalau sekarang kan ada video. Ada handphone. Misalnya lagi ngobrol kehilangan, gol ya bisa lihat replaynya. Apalagi kan secara tayangan kan juga delay kan. Gitu. Dan jangan salah, sekarang kalau nonton ke stadion di layar besarnya itu ditayang replaynya. Ya iya, makanya ada beberapa stadion tayang, ada berapa enggak. Itu nggak semua ya? Iya, nggak semuanya. GBLA udah pasti ada, Manahan udah ada, Bali udah. Ya, kalau GBK udah pasti sama JIS, Bali juga udah. Terus mana yang udah ya di luar tuh? Iya. Kalau nggak salah ini deh yang Malut atau apa gitu, itu udah juga. Iya, makanya jadi kalau enggak ya nonton di video. Jadi kalau misalnya teman-teman kan suka nanya tuh, itu di depan pelatih ya kan ada iPad, ada tab, itu di depan itu apa sih? Itu mereka nonton pertandingan yang disiarin di TV atau di itu mereka streaming gitu. Jadi biar mereka kejadian-kejadian yang mereka nggak lihat, mereka bisa lihat di situ. Jadi untuk diulang kayak gitu. Jadi itu lah, bukan banyak yang nanya kan. Itu sebenarnya apa sih? Mereka ngeliatin apa sih? Ada tab di depan gitu. Itu buat naikin itu. Dan sesekali ya buat para teman-teman yang
nontonnya di rumah, sekali datanglah ke stadion. Iyalah, betul. Biar tahu rasanya. Ya. Walaupun kalau datang ke stadion kalau ke GBLA memang agak challenging sih. Jadi Kenapa? semakin lu sering nonton ke GBLA, semakin lu sering bisa beli tiket, semakin mudah aksesnya. Algoritmanya gitu. Bagi orang-orang pendaftar baru, member baru, ID baru bikin aplikasi Persib, agak challenge lah. Saran gua, lu datangnya di laga-laga yang mungkin lawannya kayak lawan Persik Kediri, bukan gitu kan. big match lah. Ya, itu awalnya di situ lu beli tiketnya. Baru sama ini Asia itu kadang awal belum rame lah. Kayak waktu lawan Selangor yang pertemuan pertama itu masih belum penuh gitu. Biar lu dapetin di situ dulu. Iya, Nanti pas pertandingan big match, lu udah terekam tuh bahwa lu udah sering beli. Betul, gitu. algoritmanya gitu. Semakin sering beli lewat aplikasi, semakin mudah tuh bikin dapat tiket di laga-laga besarnya. Itu kalau algoritma aplikasi Persib kayak gitu. Bagus lah. Makanya kan gue bilang bahwa haruslah datang karena ketika ya alhamdulillah gue kan udah pernah ke semua stadion Bang di Indonesia, gue udah pernah kecuali stadion yang baru lah ya. Stadion sekarang tuh udah jauh berbeda dengan stadion zaman dulu. Kalau stadion zaman dulu tuh toiletnya bau pesing semua. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah agak baik lah gitu loh. Terus keamanannya juga sudah agak baik. Cuman kalau gue masih satu sih yang gue sayangkan dari kemarin ya. Kan sebelum pertandingan tuh sering ditonton, sering dikasih lihat tuh. Kalau gue kan sering dapat gambar dari sebelum pertandingan kan di tribun dikasih lihat itu. Satu hal sih yang gue hanya menghimbau ya. Dan menurut gue ini kalau bisa sih ke depannya semakin baik lagi. Satu Bam, no smoking lah. Iyalah, bebas asap tribun, bebas asap rokok. Jadi berapa kali tuh gue di pertandingan baik yang ada di di beberapa tempat ya, gue nggak usah ngomongin lah, di beberapa tempat gue masih ngeliat ada penonton yang sambil nonton masih nunggu, padahal di sampingnya ada anak kecil ya. Walaupun itu open air tapi tetap kalau bisa janganlah di sini. Kalau emang lu mau ngerokok ke tempat yang disediakan lah kayak gitu ya. Ini hanya himbauan gua. Untung gitu. switcher Indonesia cepet ya, kalau ada gitu langsung pindah. Kan itu kan kalau lagi pertandingan. Kalau gua kan dapatnya dari mulai awal sebelum pertandingan kan gua udah dapet. Itu kadang kan sebelum juga udah liatin atmosfer penonton. Cuma pas ada yang ngerokok langsung pindah, langsung ke penonton yang lain. Ada tribun gitu. Ya tapi kadang ada juga yang enggak gitu. Iya. Makanya kelihatan. Jadi makanya kalau gue bilang sih gue hanya mengimbau itu aja. Iyalah. Jadi udah rapi nih semua segala macam ya, kalau bisa janganlah. Ini ada update untuk Persib di hari ini. Apa itu? Kan per hari ini tanggal 25 mereka sedang makan-makan di Tanjung Sari. Di Sumedang. Okay. Itu tapi Sumedang itu Tanjung Sari kalau dari gua agak jauh lah. Dia tuh lebih ke arah Bandung kan. Jadi ngelewatin Cadas Pangeran ya mungkin 41 jam lah. Kalau 40 menit 1 jam kalau pakai kendaraan pribadi ke sana. Tapi kalau pakai tol cuma setengah jam. Sekarang cepat. Pak Haji Umuh itu dekat Pasar Domba tuh di Tanjung Sari di situ. Lagi pada makan-makan. Makan-makannya di restoran, nggak di rumah Pak Haji Umuhnya. Restorannya dekat SMA Tanjung Sari, dekat SMP di situ. Itu salah satu tempat makan yang enak, komplit, menunya juga komplit. Cuman biasanya pemain ini datang ke area kolam air. Kalau di situ kan nyebutnya balong gitu kan, punya Pak Haji Umuh gede banget. Itu bisa dipakai untuk ngubek air, ngubek bahasa Sundanya lupa lagi gua. Tapi dia tuh bisa ngambil ikan tapi tanpa pakai jala atau pakai pancingan, langsung terjun ke ini, ngubek ke air. Iya. Nah, ada panggung gede di situ. Biasanya pemain tuh ke sana, joget-joget, bahkan karaoke. Cuman karena kejadian di hari Minggu kemarin, ini ngebuat pemain nggak trauma, takut. Dan ada pertanyaan juga beberapa, kenapa? Ya jawabannya itu ada pemain ternyata di hari Minggu ada yang sampai kena cubitan terus berdarah, ada yang merah-merah lebam gitu. Ya ini jadi presiden yang nggak bagus ya. Jadi pemain-pemain jadi trauma gitu. Dan apalagi Putros ya sampai kehilangan HP itu bener-bener walaupun udah diganti, tapi tetap kan data-datanya nggak sesuai itu gitu loh. Itu yang ini ya, yang sekarang megang HP Putros. Ntar tiba-tiba ditelepon sama Graham Arnold kan, latihan Piala Dunia. Putros, kamu sudah ditunggu ini di Amerika, kok kamu belum datang? Malah dia yang jadi pemain Piala Dunia nih. Makanya Putros biasa belum ceria lah. Satu lagi kabar Bojan mungkin ya, kan ada pertanyaan, bahkan ada jurnalis asing yang sudah memberitakan kayaknya Bojan
tidak bakal lanjut di Persib gitu. Gue sih belum bisa memastikan apa-apa. Gue gak punya jawaban apa-apa. Tapi kayaknya sih, kalaupun Bojan emang nggak di Persib, kayaknya Bojan harus jadi bagian dari orang yang memilih pelatih selanjutnya gitu. Suksesor. Iya, Dia harus memilih yang bisa Iya, meneruskan. iya. Betul. Ini kok kayak suksesor kepresidenan, Bang? Enggak, Iyalah. maksud gua kan dari Sir Alex ke David Moyes gitu kan. Iya, ini tapi kan kepresidenan juga kayak begitu juga gitu. Wih, terlalu obvious, Mas. Wih, iya. Yang pasti, ya udahlah, Bang. Ini adalah komentari episode terakhir di Musim season 1. Season 2 ada nggak? Ada dong. Anjay. Jadi sudah Deal ini dipastikan, ya, deal sudah ya. dipastikan season 2 tetap akan lanjut komentar Rensu dan Iba. Iya. Dan yang pastinya nanti akan seperti biasa lah, lebih tajam, dan selama Piala Dunia komentari akan ada kok, tenang aja. Ya. Karena Ibam banyak job di Jakarta, jadi dia Insya Allah, amin. bisa mampir-mampir Insya Allah, ke amin. sini, Insya Allah, gitu amin. kan. Kalau kita kan nonton di TV aja gitu. Udah kerja liburan kalau Presco. Enggak lah. Udah Tapi 9 musim. ngomong-ngomong, untuk pertama kalinya nih Piala Dunia gue nggak siaran nih. Jadi gue pengen ngerasain juga nonton di rumah. Terakhir kapan? Enggak, gue selalu siaran. Semenjak masuk ke Dari broadcast 2006, Iya, 2010, 2014, 2018, 2022 gue siaran terus. Baru kali ini gue nggak siaran. Iya, bersatu ya. Iya. Pas Piala Dunia di TV One atau di Trans ya? Yang mana? Di Antv ya? 2018 itu kan di Trans. Di Trans, Tapi kan ya? gue siaran di UC. Oke, oh iya dulu masih di sini. Iya, makanya jadi itulah ya. Gue pengen nonton Ibam dan Buset, kawan-kawan. enggak lah. Tampil tapi di Isi. Piala Dunia ya. Nggak apa-apa, Bam. Karena Amin, salah. waktunya gue juga untuk tampil di podcast, makanya kita akan ada kok, tetap ada gitu loh. Ya. Yang pasti buat teman-teman semua, terima kasih ya sudah memberikan dukungan luar Betul. biasa kepada komentari, sarannya semua segala macam. Terus semuanya lah kita mengucapkan terima kasih, dan yang pastinya semoga kita masih berjumpa di season 2 buat komentari komentari yang Liga Indonesia ini. Ini Om Rensu sebenarnya nggak tahu lu mengizinkan atau enggak. Jadi salah satu penonton kita dari Tangerang, tapi orang Bandung, parfum bandara, ngirimin produk, cuman produknya belum bisa gua bawa ke sini. Oh, nanti dibawa dong pas Piala Dunia. Iya, karena ya keterlambatan nyampe ke tempat Aman. pengiriman. Tapi dia mengatakan terima kasih. Ini bukan sponsorship, ini cuma ucapan terima kasih karena sudah menyediakan podcast ini, katanya gitu. Iyalah, kita mah kan prinsip kita kan seperti yang kita bilang kan. Kita nggak pernah minta, tapi kalau dikasih masih kita nolak, itu kan rezeki. Benar. Terima kasih buat siapa namanya tadi? Parfum bandara. Parfum bandara. Pokoknya terima kasih sudah memberikan kepada kita. Kemarin juga ada yang ngirimin juga itu deodoran. Itu apa namanya, Nur Hidayat Haji Haris. Oke. Iya, jadi terima kasih juga loh buat Nur Hidayat yang bilang, "Bang, ini cobain." Iya, gue bilang tenang aja, siap pokoknya. Dan nanti juga akan kita panjang, bukan berarti itu sponsorship, tapi kita hanya bantulah bisnis-bisnis kolega atau teman-teman kita, ya nggak sih, Bang? Yep. Karena kita tahulah UMKM yang harus kita bantu yang seperti apa. Betul, gitu. betul. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.